Perkenalkan, nama saya Fitria. Saya berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang organ gerak hewan, yaitu di tema 1, subtema 1, kelas 5 SD. Perlu kita ketahui bahwa salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, secara umum, gerak tersebut merupakan suatu perpindahan atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai bagian atau seluruh bagian tubuhnya. Di sini organ gerak tersebut berguna untuk berjalan, berlari, melompat, dan lain-lain. Nah, di sini alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu terbagi menjadi dua macam, yaitu alat gerak pasif yang berupa tulang belakang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Kedua alat ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut dapat membentuk suatu sistem yang dinamakan sistem gerak. Di sini, tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif, maka tulang tidak dapat bergerak. Tulang memiliki peranan besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Di sini juga terdapat otot sebagai alat gerak aktif karena otot mempunyai suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak dengan sendiri. Selanjutnya, di sini hewan terbagi menjadi dua golongan, yaitu hewan vertebrata yang memiliki tulang belakang dan hewan avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Sebagai salah satu contoh yang saya ambil dari hewan vertebrata adalah ikan dan burung. Sedangkan contoh dari hewan avertebrata adalah cacing dan ubur-ubur. Berikut merupakan penjelasan dari hewan vertebrata dan avertebrata. Contoh dari gerak burung yaitu dapat menggunakan sayapnya untuk terbang seperti ini. Burung akan mengepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah agar ia dapat terbang di udara. Selanjutnya di hewan vertebrata yaitu terdapat hewan ikan. Ikan memiliki struktur bentuk tubuh yang aerodinamis dan memiliki ekor sayap yang lebar untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor ikan melawan air. Selanjutnya ada hewan avertebrata yaitu cacing dan ubur-ubur. Di mana ciri-ciri hewan avertebrata antara lain yaitu biasanya susunan syarafnya berada di perut, memiliki rangka luar dan otak tidak terlindungi oleh rangka. Cacing dapat bergerak menggunakan otot yang melingkar di pinggiran setiap segmen dan dapat memungkinkan cacing untuk bergerak, merupakan ototnya. Nah, sistem dari gerak cacing tersebut, cacing dapat melakukan pergerakan seperti ini, merupakan salah satu contoh dari gerak cacing. Selanjutnya yaitu ada ubur-ubur, di mana ubur-ubur ini bergerak menggunakan otot yang menarik tubuhnya sehingga air di dalam rongga tubuhnya akan keluar dan mendorongnya untuk bergerak. Dan hal tersebut dapat ia lakukan berulang kali untuk dapat berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu dia tadi penjelasan dari saya mengenai organ gerak hewan, di mana dapat kita ambil kesimpulan bahwa gerak merupakan suatu perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dan di sini hewan terbagi menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan avertebrata, yang mana vertebrata memiliki tulang belakang dan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan semoga dapat menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan dari teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.